Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas soal Slik OJK. Berapa lama sih kita galbay, berapa lama kita telat bayar pinjaman online, baru kita bisa dilaporkan atau masuk ke Slik OJK. Karena ya kita kan tidak pernah tahu ya apakah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ataukah begitu hari pertama, kedua kita telat bayar pinjol, itu udah pasti masuk ke Slik OJK dan status kredit kita adalah kredit macet. Oke. Jadi kalau boleh dibilang kalau masalah pinjaman online ya itu memang beragam. Ada yang bisa kadang seminggu 2 minggu langsung dilaporkan, ada yang 1 bulan 2 bulan, dan kadang juga ada yang 7 bulan belum masuk ke Slik OJK. Nah ini adalah di luar kontrol kita teman-teman. Ini adalah di luar kekuasaan kita di mana kita nggak bisa mengontrolnya. Semua itu tergantung pinjolnya melaporkan atau tidak. Ya secara OJK sih harusnya kalau sudah 90 hari berusaha untuk ditagih dan nggak bayar-bayar, nah udah cukup, nggak usah ditagih lagi, langsung aja masukin ke Slik OJK. Nah, dari sisi kayak pinjol seperti Aku Laku, itu mereka sudah menginformasikan juga bahwa paling lambat update mereka itu 2 bulanan teman-teman. Itu coba deh teman-teman cek di tagihan kalian, di saat proses pembayaran di bagian atas itu pasti akan ada tulisan tuh, paling lambat update pelunasan dan lain sebagainya itu 2 bulan, jika memang ada kredit macet dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu pinjol A, pinjol B, pinjol C itu berapa lama galbe kita baru dilaporkan ya? Itu yang paling sering ditanyakan. Bang, saya galbe di sini, kira-kira masuk Slik OJK kapan ya? Dan seterusnya. Jujur, tidak ada jawaban pasti soal ini teman-teman. Ya, si pinjol mungkin bisa bilang, kita 2 bulan lapor. Nah, belum tentu. Ada juga yang lebih dari 2 bulan baru dilaporin. Ada juga yang 7 bulan, 8 bulan belum dilaporin. Ada juga yang baru 1 bulan dilaporin. Nah ya, jadi semua ini sebenarnya nggak perlu kita takutin, nggak perlu kita pikirin. Hal ini mungkin akan menjadi sebuah masalah ketika teman-teman ada berencana untuk mau ngambil KPR ataukah pinjaman KTA ya, di mana kalian baru saja galbe di katakanlah Kredivo. Nah, kalian mau mengajukan kayak KUR BRI gitu misalnya, KTA, intinya semacam pinjaman-pinjaman gitu yang ngecek Slik OJK, oh ternyata belum masuk ke Slik OJK. Apakah bisa cair? Jawabannya bisa. Dan memang ada beberapa teman-teman itu yang sempat komen, Bang, saya galbe Kredivo udah 1 bulan nih, tapi kemarin baru cair KUR BRI saya. Nah, berbagai macam seperti itu. Jadi kalau kalian ada rencana kayak gitu ya dicoba aja. Karena kita tidak bisa tahu dan tidak bisa memastikan bahwa kapan ini si pinjol bakal melaporkan kita ke Slik OJK ya. Jadi udah deh, stop, berhenti untuk memikirkan hal-hal yang mungkin tidak penting seperti ini. Stop dan berhenti untuk membuat kayak masalah kapan ya masuk, nggak usah dulu. Kecuali ya memang teman-teman mau ada urusan yang membutuhkan Slik OJK tadi ya. Tapi ya mau gimana? Kalian nggak bisa ngapa-ngapain kalau pinjolnya sudah masukin ke Slik OJK, ya mau gimana gitu kan. Ujung-ujungnya ya kalau mau cepet beres masalah Slik OJK ya harus dibayar. Nah kalau nanti suatu saat pengen hilang sendiri bisa nggak? Bisa, ada kemungkinan tapi nggak pasti ya, dimana nanti utang kalian otomatis akan dilunaskan, atau mungkin istilahnya orang-orang menyebutkan pemutihan pinjolnya. Jadi semua hutang kalian udah otomatis lunas dan Slik OJK udah otomatis bersih, seakan-akan udah kalian bayar padahal kalian nggak bayar. Itu ada kemungkinannya, tapi ya kemungkinan, sekali lagi nggak pasti bisa kalian dapatkan. Ada yang butuh waktu 1 tahun, ada yang butuh 2 tahun, ada yang butuh 3 tahun, dan bahkan ada yang sampai bertahun-tahun masih ada juga ada. Ya, ada yang cuma 1 tahun lebih sedikit sudah hilang utangnya, itu juga ada. Ya, semua itu di luar kemampuan dan kekuasaan kita teman-teman. Kita ya tinggal nunggu dan pasrah aja. Kita beruntung nggak di sana. Kalau nggak ya udah, kalian sudah tahu kan bagaimana kelanjutannya. Ya. Jadi kalau saya boleh saran, lebih baik masalah Slik OJK ini nggak usah terlalu dipentingin deh. Toh kita juga di posisi yang mungkin nggak bakal minjam-minjam lagi nggak sih kalau kita udah bermasalah si satu pinjol. Ya intinya kalian akan pinjam lagi kalau kalian berusaha untuk melunasi pinjol ini dulu. Kalian ada kebutuhan lain yang harus kalian bayar, sedangkan uang kalian udah kalian bayarkan ke pinjolnya. Nah ini mungkin kalian butuh terus-terusan Slik OJK kalian agar tetap bersih. Tapi kalau kalian sudah mengikhlaskannya, sudah pasrah bahwa oke lah saya pasrah, saya galbay di pinjol A, apapun resikonya saya akan tanggung dan insya Allah ya saya akan terus berusaha untuk bisa membayar di kemudian hari. Niatkan yang baik-baik aja dulu, positive thinking aja dulu, ikhlaskan semuanya. Itu memang susah, gak mudah untuk membuat pikiran kita itu terkontrol dengan baik dan selalu berpikiran positif, gak mudah. Jalan satu-satunya yang paling terbaik adalah ya dengan perbanyak zikir aja udah, terus ikhtiar, terus ibadahnya dikencengin. Itu
ngaruh nggak ngaruh, pasti akan ngaruh sih. Pasti akan ngaruh secara mental kalian. Jadi kalau orang sudah ikhlas, sudah pasrah, ya udahlah, nothing tulus, mau apapun yang terjadi juga bakal akan diikhlaskan gitu loh. Ya, oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.